Halo Duders, welcome back to my channel pemirsa guys. Oke, what's up cuy, balik lagi sama gue Mirzan. Nah, akhirnya gue bikin video lagi cuy ya. Jadi memang lagi malas karena AdSense YouTube bangsat, pokoknya ya. Nah, jadi di video kali ini nih ya, setelah sekian lama gue nggak bikin video, gue mau bikin video lagi. Dan di video ini cuy ya, pokoknya wah keren parah. Karena di sini gue bakal nge-review salah satu alat wajib untuk kalian para seorang live streamer gaming. Pasti pada tahu lah ya. Ya udah gue sebutin aja ya, webcam. Nah, pasti penting banget kan webcam itu. Udah banyak banget ya kan webcam yang berada di luar sana. Tapi ya begitu-begitu aja cuy. Tapi webcam yang bakal gue review kali ini punya sensasi yang asik banget ya. Di saat ini barangnya datang, gue langsung coba. Gue langsung banyak bereksperimen dengan si webcam ini. Mau dipakai TikTok kan bisa cuy ya. Ada webcam bisa dipakai buat TikTok kan. Apalagi yang sekarang OBS yang sekarang itu kan sudah support dengan yang namanya portrait mode. So jadi kalian mau pakai webcam ini dipakai buat live streaming di TikTok itu udah bisa banget cuy. Pokoknya ini keren parah ya. Kenalin buat kalian semua salah satu webcam terbaru ya yang baru gue denger juga namanya, tapi dia ini punya inovasi yang sangat luar biasa. Yaitulah OBSBot Mid 4K. Oke, jadi ini webcamnya sudah ada di gua ini cuy, dan gua sudah ngutak-atik selama 7 hari ini dan gua puas banget lah. Pokoknya di sini gua bakal nge-review jujur tentang experience gua menggunakan webcam ini, karena webcam ini memang bisa dibilang harganya nggak murah cuy. Webcam ini harganya tuh di sekitaran 2,3 sampai dengan 2,5. Tapi tenang aja cuy, dengan harga segitu, ini webcam udah yang paling tuh worth it di kalangan harga segitu. Jadi kita sebutin aja dengan persaingannya itu adalah Elgato Facecam yang harganya di sekitaran 3 jutaan. Tapi dia ini punya kualitas gambar yang menurut gue standar aja. Soalnya juga dari Logitech Streamcam, tapi menurut gue masih kayak biasa juga cuy. Nah, si OBSBot Mid 4K ini dia punya resolusi sampai dengan 4K 30 fps. Yang paling unik lagi yang tadi gue bilang itu bisa portrait mode juga. Dipakai buat TikTokan pun itu bisa juga cuy. Terus juga yang 1080 nya dipakai buat 60 fps pun udah bisa. So jadi kalian para live streamer game gak usah khawatir lagi dengan yang namanya delay antara suara dan pergerakan muka kalian cuy. Oke, di sini kita bakal rutin dulu untuk review dari pertamanya, yaitu adalah experience unboxingnya. Oke, jadi untuk experience unboxingnya di boxnya pun juga di sini sangat premium banget. Jadi dalam kemasannya kita mendapatkan langsung unit webcamnya plus langsung dengan holdernya. Kok berpisah kayak gitu? Nah, di sini tuh dia ini bisa ditempel dengan sistem yang namanya magnet cuy. Lalu kita pun mendapatkan yang namanya kabel Type-C karena dia support dengan Type-C. So jadi pergerakan transmisi datanya pun juga sudah sangat cepat banget. Plus juga yang namanya converter Type-C tua untuk kalian masih penggunaan USB-A, documentation box, penutup lensanya, plus juga portnya. Karena ini webcam enak banget kalau misalnya kita mau bawa kemana-mana cuy. So guys, sekarang kita akan bahas untuk desain produknya yang menurut gue ini sangat unik banget sih, unik parah. Kalau misalkan kalian tahu kamera-kamera kayak GoPro gini, ini mirip banget dengan kamera GoPro ya bentukannya kayak gitu. Dan menurut gue ini adalah webcam satu-satunya webcam yang punya yang namanya tombol on off ataupun bahasanya adalah sleep mode. So jadi kalau misalkan kalian pengen matiin webcamnya, nggak harus cabut itu si webcam dari PC, cukup dengan kalian matiin dari si tombol yang ada di webcamnya. Ini inovasi yang menurut gue it's the best parah lah. Dia sudah dilengkapi dengan port USB Type-C, terus juga dia sudah menggunakan yang namanya holder magnet, yang dimana kalian lagi nggak harus yang namanya kayak muter-muter ngekok kayak itu, nggak ada ya istilahnya, karena di sini adalah magnet yang dimana holder ini mengandung magnet yang sangat kuat banget sehingga ini tidak akan mudah tergoyahkan mau disimpan kalian di layar laptop ataupun di layar PC cuy. Untuk ngobrolin masalah build quality-nya nggak usah diraguin lagi, ini masalah magnetiknya pun juga sudah sangat oke banget ya, jadi akan mudah banget tergoyang, nggak akan mudah lepas kayak gitu. Terus untuk warna dove-nya pun juga asik banget di sini. Dia ini dove-nya benar-benar dove untuk premium quality catnya udah oke banget. Plus juga di sini dia memiliki tombol clicky yang menurut gua ini oke banget untuk masalah tombol off-nya. Jadi kalian udah harus lihat dari si tombolnya pun cuma tinggal diraba, itu udah sangat bisa juga cuy. Terus untuk bahan plastiknya pun juga sudah premium yang tidak akan mudah
kayak apa yang namanya kayak cacat kayak gimana kalau misalkan jatuh ataupun tergores pun kayaknya dia udah oke banget untuk warna cat, dop, dan dari si bahan plastiknya ini. So guys, sekarang kita masuk langsung aja ke pengobrak-abrikan si webcam ini. Jadi plus juga kita akan bahas fitur produknya juga nih, kira-kira ada apa aja sih fitur produknya. Langsung aja kita masuk ke dalam layar scenes yang berikut ini cuy. So guys, sekarang kita masuk aja langsung ke dalam si tampilan layar PC gue ini, dan di sini gue sudah install aplikasinya. Jadi kita nggak harus pakai yang namanya OBS untuk kayak sekedar merekam ataupun kalian pengen setting-setting, langsung aja pakai si aplikasinya, yaitu adalah Opsbot, apa yang namanya, bentar ya, gue lupa lagi. Opsbot webcam. Jadi kalian langsung aja ke websitenya, itu langsung bisa kalian download. Dan ini aplikasinya tuh nggak yang gimmick doang cuy. Semuanya tuh bisa kalian setting di sini. Setelah kalian setting, kalian buka aplikasi OBS ya, plus di close dulu. Itu semua settingannya bisa langsung kalian terapin ya, nggak harus kalian setting lagi di OBS. Jadi cukup satu aplikasi aja kalian setting. Nah oke. Ini tampilannya ya. Jadi ada video preview, plus juga di sini ada kayak buat pengaturannya tuh kayak gimana. Nah, di sini kita bakal jelasin satu persatu ya. Nah, yang pertama di sini kita akan begitu colok, itu dia akan langsung mendeteksi bahwa webcam yang kalian pakai ini harus yang Opsbot. Jadi kalau misalkan nggak Opsbot ya dia nggak akan kedeteksi kayak gitu ya. Nah, kita yang pertama di bagian yang namanya konsol. Ini yang paling menarik menurut gua di suatu webcam yang menurut gua ini sangat asik banget. Ini fitur yang menurut gua sangat oke parah, itu yang dimana namanya adalah auto framing. Si auto framing itu yang ngebuat kita tuh lebih kayak hidup lagi saat kita menggunakan webcam. Nah, kayak gini kan, gerak-gerak. Nah, si webcamnya ini gerak-gerak auto framing. So jadi saat gue pengen bergerak seperti ini, gue pengen bergerak sini, si webcam itu terus ngikutin cuy. Dan ini tuh kayak smooth banget pergerakannya, kayak kita tuh kayak di shoot pakai kamera yang sudah ada di gimbalnya. Jika kita matiin si auto framingnya, nah ini biasa aja tampilannya, dan tampilannya sangat nge-wide banget. Bisa perbandingannya di antara kamera gua dan kamera dari si Opsbotnya ini udah beda parah ya, beda banget gitu cuy. Nah di sini kalau misalnya kita aktifin lagi si auto framingnya, di sini ada beberapa mode. Yang di sini yang gua pakai adalah yang mode close up, yang dimana dia ini bakal lebih ngefokusin ke antara muka gua. Nah kalau misalkan gua set ke upper body, dari saat gua berdiri cuy, dia bakal ngikutin juga sampai ke gua berdiri kayak gini. Nggak deket juga sih. Nah, shit, gue mundur dikit ya. Nah, dia bakal langsung masuk ke dalam upper body kayak gue gini. Kayak gini kan keren parah. Nah, di saat gue masuk ke group mode, ini fungsinya kayak misalnya gue ada temen ya. Sini. Kita akan, ini fungsi kayak buat kalian mau podcast bersama teman-teman kalian di apa namanya, live streaming itu kayak gimana gitu. Nah, di sini gue bakal bawa satu kameramen gue ya. Nah, satu orang masuk, coba gerak group mode kan, ini kan kayak gini, coba mana kumaha itu teh. Nah kemana dulu? ke gua dulu nih, ini ke gua dulu, jadi fokusnya ke gua. Nanti setelah gua mundur, masuk Jack mana masih kemarin kita simulasi kemarin gimana. Nah sip, pokoknya ke panela. Iya, fokus kurang. Ini lihat kamera. Nah, harus lihat kamera ya. Nah, sekarang, lihat. Masih. Sekarang masih Jaka masuk, gue geser. Nah, Jaka dapat 2 orang. Nah, gue masuk lagi ke tengah. Kalau 3 orang, dia bakal ngelebar sendiri. Kayak gitu ya. Nah, misalnya mereka out frame, keduanya out frame, dan gue maju, harus lihat kamera ya. Nah, dia bakal maju lagi cuy. Nah, ini menurut gue yang paling asik dari yang namanya tuh si auto framing. Sekarang kita balik ke close up kayak gini ya. Oke, selanjutnya di sini ada satu fitur lagi yang namanya virtual background yang masih beta. Di sini tuh virtual background begitu kita aktifin, di sini kita bisa milih. Ya, di sini lo mau ngeblur, ya, mau ngeblur tuh jadi kayak sistem bokeh, cuman masih jelek banget sih bokehnya menurut gua. Di sini blur levelnya aneh juga sih. Kayak gimana sih ini? Tapi nggak apa-apa, namanya juga masih beta, masih oke. Dan kita kan menggunakan kalau misalnya live streaming pakai Prism Live Studio kan. Nah, udah ada kan, jadi nggak harus pakai fitur background yang blurnya ini. Kalau yang green screen, kalian misalnya dipakai buat green screen kan kayak gini pun juga bisa, atau mau blue screen pun juga oke. Dan di sini atau ada pun replace ini ya. Panas. Tolong. Panas. Amit aja. Nah, tapi di sini nggak bisa dipakai bareng ya. Kalau misalnya kalian mau pakai auto framing atau auto background itu nggak bisa bareng gitu satu-satu, oke? Nah di sini ada yang namanya view and gimbal. Kita pun bisa ngatur kayak framing kita mau di setnya kayak gimana, mau diputer-puter pun juga di sini juga bisa cuy ya.
Jadi mantap banget untuk masalah dari si konsolnya ini. Selanjutnya kita bakal masuk ke fitur image di sini yang seperti biasa ini adalah untuk kayak pengaturan lagi untuk mengoptimalisasi dari si webcam ini. Yang pertama nih yang paling gue suka di sini adalah fitur HDR. Fitur HDR itu kayak lebih mencerahkan lagi sekalian dan lebih high definition resolution lagi si webcam ini. Kalau kita matiin dia akan sedikit lebih ngegelap. Nah, langsung kayak gini. Si auto framingnya mati dulu, nanti dia masuk ke natural. Jadi si kulit gua tuh bakal natural. Nih, kulit gua bakal natural. Tapi kalau misalnya kita aktifin, ya, nah dia langsung ngeputih banget sih muka gua tuh langsung putih banget. Jadi bagi keselera kalian pengennya kayak gimana gitu cuy ya. Nah selanjutnya di sini ada yang namanya autofocus. Jadi di si webcam ini pun juga sudah support dengan autofocus cuy. Di sini kalian fokusnya pun juga ada dua pilihan ya. Nggak cuma sekedar dari muka, tapi pun juga dari perglobalan semuanya kayak gimana. Kalau misalnya kita matiin autofocus itu sebenarnya nggak jadi masalah sih. Tapi kalau misalkan buat apa ada fitur autofocus kalau kita nggak aktifin ya. Dan gua saranin kalau misalkan kalian sendiri menggunakan yang fast, kalau berdua menggunakan yang namanya global. Nah selanjutnya di sini ada exposure seperti biasa. Kalau misalkan pencahayaan kalian di sini yang kurang oke, mending kalian auto. Kalau misalkan sudah oke bisa di off di sini. Jadi exposure dia lebih hidup lagi dan framingnya di sini juga lebih oke ya. Di sini gue menggunakan format yang 4K 30 fps ya. Di sini kelihatannya dari sini nih. Kita setting untuk pengaturannya di sini. Kalau misalnya kita pengen setting lagi ke 1060 bisa di sini. Nah, ini untuk ke 1060. Nah. Dan 1060-nya pun juga oke banget ya. Jadi kalau misalnya kalian bermain game pakai ini juga bisa oke dan wah, tetap ya framingnya tetap jalan mengikuti gua juga. Nah, ini sih keren juga ya. Nah, selanjutnya di sini exposure. Tadi kita ngomongin exposure. Di sini ada shutter speed juga. Di sini kalian bisa belajar untuk yang namanya shutter speed di sini untuk settingannya. Kalau misalkan kalian yang belum, kalian default aja bawaannya kayak gimana. Kalau misalkan kalian sudah mengerti dengan yang namanya pengkameraan, bisa kalian atur shutter speed dan juga ISO-nya, cuy. Selanjutnya di sini ada white balance juga seperti biasa, seperti gua harus ya web yang bagus itu harus ada yang namanya white balance. Kalau misalnya kita matiin, dia langsung merubah warnanya kayak gini dan gua set di 5600, berarti dia bakal jauh lebih meluam mengikuti ambient warna yang ada sekarang di dalam kamera gua tuh ada sedikit kemerahan. Ya berarti dia di sini pun juga sudah benar warnanya ada sedikit kemerahan, cuy. Nah, selanjutnya di sini kayak pengaturan lain kayak kontras, nambahin kontras ini seperti biasa hal normalnya dan ini menurut gua akurat banget ya. Saturationnya pun juga semuanya berjalan dengan baik. Saturationnya pun juga berjalan dengan baik, sharpnessnya pun juga oke. Di sini cuma terlalu sensitif menurut gua sharpnessnya dan hue-nya. Tapi kalau hue sih nggak usah ya, saran gua sih kalian jangan di set kayak gimana untuk masalah hue. Jadi cukup aja kita udah dulu default kayak gini. Tadi gua suka bagian kontrasnya dikurangin dikit ya. Sip. Jadi di sini untuk settingan gua seperti kayak gini kurang lebih cuy. Dan sekarang kalau misalkan kita nih pengen masuk ke OBS tuh kayak gimana? Nah, kalian harus pastiin dulu ini semuanya sudah oke ya di sini. Cuman di sini gue bakal nge-set satu lagi di bagian more-nya ini dulu cuy. Nah, di sini ada yang namanya device auto sleep. Yang dimana kalau misalkan kalian nggak menggunakan si webcam ini, itu bisa nge-sleep. Nah, tadi pun juga gue sebutin juga untuk masalah yang namanya tombol yang ada dalam webcam ini. Ini punya 3 fitur unik dari kita pencet tombolnya. Misalkan nih, kita mencet 1 kali tombol, dia itu langsung kayak auto framing gitu. Nah, untuk misalkan mencet tombol 2 kali, virtual background-nya itu bisa nge-on off sendiri. Dan kalau misalnya kita tekan sampai dengan 3 detik, dia langsung nge-sleep, nah ataupun ngematiin dari si webcamnya ini cuy. Nah, di sini sleep time-nya pun juga bisa kita atur sekitaran berapa menit nih. Kalau misalkan otomatis nggak dipakai nih, yang idle itu otomatis ya webcam kalian mati sehingga webcam ini bakal jauh lebih awet dan nggak terlalu panas. So, oke, di sini ada button configuration-nya yang tadi gua bilang juga di si button ini mau kalian set kayak gimana nih, nge-default kah ataupun rotation kah kayak gitu ya. Lalu juga ada noise reduction di sini. Noise reduction itu kalau misalkan kalian cahayanya kurang bakal terjadi yang namanya noise ya, seperti kayak bintik-bintik dalam satu kamera itu namanya noise. Lalu di sini ada microphone during sleep-nya pun bisa diaktifin ataupun di nonaktifin saat kita lagi nge-sleep-nya. Nah, di sini pun juga ada yang namanya image flip yang tadi gue bilang juga kalau misalkan si webcam ini bisa kita rotate menjadi segi potret. Nah, kita akan coba diputerin dulu deh dari sisi webcamnya ya. Cara muterinnya pun juga gampang, kalian cuma tinggal dicabut dan langsung di rotate kayak gini. Set, dan dia langsung auto rotate cuy. Auto rotate. Jadi kalau gua bikin quotes itu langsung aja kayak gini. Cuman ya kayaknya auto frame-nya harus dimatiin, kalau enggak ya malah jadi kayak komedi aja, bukan quotes gitu cuy. Ya, kayak gini. Ini menurut gue yang keren parah. Jadi kalian kalau pengen rotate itu nggak harus kalian ribet lagi pakai tripod lagi, nggak usah cuy. Cukup tinggal puter webcamnya, tinggal simpan di dalam magnet, itu sudah oke banget. Nah, dari sini kita pun juga bisa kayak nge-upgrade dari si firmware-nya. Semuanya itu pasti ada selalu update dan wajib kalian update. Dan ini memang menurut gua
wajib banget harus kalian update karena si dia itu punya fitur yang overpower gitu ya. Jadi kalian harus selalu nge-update si webcam ini biar tetap terupdate gitulah. Apa sih gue ngomong apa? Oke, sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan gambarnya. Ini menurut gue untuk kesimpulan gambarnya ini sebenarnya untuk ukuran webcam dia ini sudah oke parah ya. Di harga webcam 2 jutaan kita bisa bandingin dengan yang Logitech. Tapi balik lagi ke selera sih. Menurut gue untuk selera gue yang gue suka dengan karakter gambarnya, gue suka dengan Osbot Mid 4K yang ini. Terus juga fitur ya, paling fitur auto framing ini yang ngebuat gue tidak kayak namanya out frame. Apalagi biasanya untuk yang mode portrait kayak ini, biasanya kita rata out frame ya, out frame gitu, sering keluar dari kamera. Tapi ini nggak bisa, kita nggak bisa out frame karena terus dikejar gitu. Dikejar terus sama dari si auto framingnya ini ya. Nah, terus juga dari masalah yang lainnya sih menurut gua oke banget ya. Yang lain-lainnya, fitur-fitur lainnya juga sudah oke banget, dari harga sudah oke. Nah, selanjutnya kita akan pengetesan terakhir, kita akan masuk ke dalam si OBS. Tapi saat kita pengen masuk ke OBS ini wajib di close dulu ya. Di close dulu. Terus kita akan coba di sini pakai Prism Live aja lah. OBS-nya lagi dipakai soalnya. Prism Live. Oke, sekarang kita masuk ke dalam si Prism Live-nya dan sekarang kita akan coba masukin ke lewat pakai Prism kamera ya. Mudah-mudahan tidak ada konflik. Langsung terdeteksi di sini. Oke, Osbot Mid 4K, dah hasil langsung kedetek ya. Nah, cuman di saat kita menggunakan mode portrait di si Prism Live-nya ini belum support gitu cuy. Jadi dia ini belum bisa nge-portrait langsung ngebalik. Jadi gue jadi kebalik di sini ya. So, oke, jadi kita akan balik langsung si kameranya. So, jadi gimana kalau misalkan kita pengen menggunakan yang namanya mode portrait? Kalian wajib menggunakan yang namanya plugin yang ada di OBS untuk yang mode portrait yang terbaru untuk live khusus di TikTok. Atau menggunakan TikTok Live Studio biar si mode portrait ini berjalan secara sempurna. Di saat kanvas penggunaan untuk yang namanya si OBS-nya tersebut cuy. So, oke, jadi untuk di tampilan dari si OBS, tampilan OBS dan tampilan di Windows itu 1:1 sama ya. Jadi tidak ada kayak gap gitu. Biasanya kan kalau kita buka di aplikasi kamera di luar warnanya kehijauan, di sini gimana? Nah, di sini semuanya sama gitu, coy. So, selanjutnya di sini gua bakal tes mic ya. Di sini gua bakal tes mic dan hasil kualitas suara mic-nya itu kurang lebih seperti ini. Kita akan coba ganti dulu, di switch dulu sebentar. Oke, ini adalah kualitas mic dari Osbot Mid 4K. Kualitas mic-nya menurut gua sih standar aja ya, nggak kayak kalian ini wajib pakai. Ya kalau misalkan kalian masih menggunakan mic bawaan dari webcam, ya tetap aja kalian akan ngerasa kayak kurang gitu cuy. So jadi pasti kalau misalkan kalian pengen menggunakan mic webcam ini ya hanya untuk kebutuhan kayak sekedar video call atau telepon aja sih. Kalau dipakai kayak buat kebutuhan live streaming ataupun meeting-meeting penting sih jangan ya. Menurut gua kalian mending beli lagi mic eksternal. Ya masih siapa juga yang dipakai ya. Siapa gue mau tanya siapa sih yang masih pakai mic webcam itu buat apa gitu sebenarnya ya kan? Ya boleh ada, tapi jangan kalian pakai juga. Pakai mic yang seharusnya. Mic yang ada harus di dalam PC kalian mic eksternal ya. Bisa kalian pakai yang namanya Behave Good Blast, oke? Ya, itu kita akan langsung masuk ke kesimpulannya. So, oke cuy, gimana menurut kalian untuk Osbot Mid 4K? Menurut gue adalah salah satu webcam yang di range harga 2 jutaan yang bisa bersaing ya dengan brand-brand yang sudah eksis kayak Logitech ataupun Elgato Streamcam. Jadi menurut gue Osbot Mid 4K ini tidak bisa kita remehkan karena dia punya fitur yang sangat oke banget, plus juga dengan garansinya punya yang sudah oke banget ya, karena apalagi karena dia ini sudah didistribusi oleh salah satu perusahaan yang menurut gue sangat oke banget, yaitulah Denka Pratama Indonesia nih. Dia ini adalah autoris distributornya. Jadi untuk masalah pergaransiannya, itu kayak masalah kayak ada kendala apa-apa langsung aja kalian telepon ke si PT Denka Pratama Indonesia ini yang untuk kayak masalah dan lainnya. Dan harganya pun menurut gue ini sangat bersaing banget sih cuy. Kalian gak akan bisa dapetin webcam harga 2 juta sekian-sekian tapi punya kualitas dan fitur yang menurut gue sangat oke banget, plus dari desain yang menurut gue sangat mantap ini. So oke, mungkin untuk video dari gue. Jika kalian suka video ini jangan lupa untuk like dan di subscribe, dan jangan lupa dan kesempatan pada waktunya. Hormati gurumu, saya temanmu, itulah yang gue beri. See you next video. Bye bye.